Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel yang selalu bahas alur cerita. Dan sekarang di sini kita bakalan ngap lagi nih part ke-57 dari si Konyol Event. Seperti biasa, sebagai apresiasinya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe ya. Dan untuk kamu yang mau traktir, bisa banget nih, linknya udah ada di deskripsi cuy. Tapi yang nggak mau juga nggak apa-apa ya, cukup nonton video ini sampai selesai dan no skip-skip, itu udah cukup kok guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Lanjut di part sebelumnya nih, ketika mereka bertiga telah sampai di Heavenly Poison dan disambut oleh sang tuan penguasa Ye Xiao. Dia langsung berkata kepada mereka bertiga, dan tentunya untuk Yifeng dan juga Fu Nanshan. Fu Nanshan itu adalah orang yang menyamar. Kalian berdua ini, meskipun kalian datang secara sukarela, begitu kalian mendarat di pulau ini, kemungkinan besar kalian tidak akan bisa kembali. Kalian berdua itu bakat langka di Call Star. Tentu, kalian benar-benar yakin kan memutuskan untuk melakukannya. Mendengarkan itu, Yifeng langsung menatapnya dan menjawabnya dengan tegas. Satu kalimat, tolong pastikan untuk meracuniku ya, Tuan Ye Xiao. Mendengarkan Yifeng yang tak gentar untuk kematiannya datang ini, dia langsung pergi kan berbalik meninggalkan mereka bertiga. Tapi sebelum itu dia langsung berkata kepada sang peracik racun ini yang telah membawa Yifeng dan juga Fu Nanshan. Persiapkan uji racun berikutnya untuk orang yang bermarga Fu, dan untuk Yifeng bahwa dia menemuiku. Ketika dia pergi meninggalkan mereka bertiga, di sini Fu Nanshan dia langsung menepak punggung dari si konyol Yifeng dan berkata, wanita itu ditakuti loh oleh para Saints. Kau tentu harus menjaga jarak darinya. Jika kamu membuatnya kesal, dipastikan dia langsung akan membuatmu meninggoy. Mode senyum Pepsodent di sini Yifeng langsung mengacukan jempol kepada Fu Nanshan dan dia berkata kalau terima kasih ya Tuan Fu atas peringatannya. Yifeng sembari berjalan ia berpikir langsung membunuhku. Ya itulah yang aku inginkan sedari awal. Karena di sini kita ingatkan lagi ya, tujuan Yifeng ini kan meninggoy. Karena di sistem itu level kedua ini menyuruh Yifeng ini untuk sampai ke tahap immortality. Di sebuah ruangan, dia, sang master peracik racun itu langsung bertanya kepada tuan penguasa Heavenly Poison. Tuan Ye Xiao, mengapa Anda ingin menemui Yifeng dan tidak membiarkan mereka ini menguji secara bersama-sama? Mendengar pertanyaan itu, si tuan penguasa Ye Xiao itu langsung berkatakan dengan tegas kepada dia, si ahli peracik racun. Tentu saja seorang kultivator itu mengorbankan hidupnya demi kebaikan manusia. Tapi, dengan alasan semacam itu, apakah kau percaya? Kalau kita lihat ya, kalau Tuan Pu tuh kemungkinan meyakinkan. Tapi orang yang bernama Yifeng, aku berpikir tidak demikian. Tapi orang ini kekeh kali kan yang telah menerima Yifeng ini dari pendaftaran. Dia mengingatkan lagi nih kalau Yifeng ini adalah orang pertama yang mendaftar. Dan kau tidak perlu untuk khawatir. Sikapnya yang tak takut mati demi kebaikan umat manusia itu tidaklah terlihat palsu. Mereka di sini langsung adu bacot ya, adu debat nih. Setelah itu di sini, Yifeng datang kan. Mereka duduk bersama nih di satu meja. Duduk sampai beberapa jam. Dia melihat Yifeng ini berpikir ya. Aku sudah berusaha mencari tahu sejak dia masuk dan tidak hanya aku. Aku tidak mendapatkan apapun semacam informasi. Bahkan dia telah menatapku selama berjam-jam. Sangat tidak sopan, apakah kau tidak takut ya? Aku akan meracunimu. Lantas sang tuan penguasa langsung kan membuka pembicaraan awal. Dia langsung bertanya kepada Yifeng ini. Aku ingin tahu nih, apa yang kau pikirkan tentangku? Gercep kali cuy, Yifeng langsung menjawabnya. Kau jangan bergerak ya, sembari menggoda si tuan Ye Xiao ini. Sudut bibirmu itu ada noda teh. Dia yang digoda oleh si konyol Yifeng itu langsung bertanya kan, apakah kau tidak takut? Seluruh tubuhku ini penuh dengan racun dan orang biasa akan segera mati jika menyentuhnya. Tapi di sini Yifeng ini mode nakal kali kan. Dia terus-menerus menggoda si Ye Xiao itu. Dia berkata kalau Yifeng ini tak tahan dengan kecantikan yang diperlihatkan oleh si Ye Xiao ini. Melihat Yifeng yang berani berkata seperti itu dan menyentuhnya, dia berpikir kalau Yifeng ini, pria ini, penuh dengan keberanian dan dia sangatlah luar biasa. Untungnya aku telah berkultivasi sampai-sampai bisa mengendalikan dan mencegah dia kehilangan nyawanya. Yifeng yang minum teh itu, dia berkata, cuy, kenapa ya? Kenapa aku belum mati karena racun? Aku pikir kalau aku menatapnya dengan tidaklah sopan, dia pasti akan meracuniku.
Tetapi setelah berjam-jam menunggu, dia tidak bergerak. Di sini Tuan Yisha tuh langsung bangkit dan berkata kepada Yifeng, aku tidak menyangka bahwa Tuan Yi akan menjadi orang yang sangat perhatian. Yifeng kaget dong, lah apa ya? Apa yang ingin dia lakukan? Dan Yifeng langsung berpikir lagi nih untuk menggoda sang tuan penguasa itu. Tuan Ye Xiao adalah orang yang bodoh dan juga ceroboh ya. Lihat-lihat, kau minum teh saja meninggalkan jejak noda lagi yang tertinggal. Dan Yifeng ini malah menguyil-guyili pipi dari sang tuan penguasa. Dia, Ye Xiao berpikir ya, pria ini sungguh sangat liar dan aku benci tindakannya ini. Tapi Yifeng ini yang terus-terusan menyentuhnya. Sang tuan penguasa berpikir ya, bocah ini terus-terusan menyentuhku. Dia berkata kalau Tuan Yesus itu kan pasti banyak pekerjaan ya, jadi aku tidak akan mengganggumu. Kau akan pergi begitu saja. Setelah Yifeng meninggalkan ruangannya, dia malah terpesona nih, tersepona kali ini. Dia berpikir kalau Tuan muda Yifeng, dia sangatlah sempurna. Dan dia sang master racun tuh langsung mode langsung nih, muncul tiba-tiba. Dia bertanya kan, Tuan Ye Xiao, orang itu terlalu sempurna. Ada kemungkinan dia adalah mata-mata yang dikirim melalui Dark Zone. Apakah kita harus mengurung mereka berdua ini ya? Janganlah kau kurung, kau tuh diam, dia bukanlah mata-mata. Jika kau tidak memiliki kebaikan seperti itu, berani sekali ya, kau mempertanyakan kebaikan dari Yifeng ini. Dia diunyil-unyil nih oleh si Yifeng, langsung kan mode terspona. Dia yang dimarahi oleh Yi Xiao ini. Pak Tuan itu tidaklah percaya cuy. Bagaimana mungkin ya ketua sekte sang penguasa Heavenly Poison berkata seperti itu untuk mendukung bocah berambut putih ini. Dan keesokan harinya di sini Yifeng masih tidaklah percaya. Dia bahkan berpikir ya, dia memegang kepala ini, dia pusing kali kepalanya bah. Bukankah mereka bilang kalau seseorang akan mati jika mereka menyentuhnya? Aku sudah menyentuhnya banyak kali. Bahkan, racun yang paling lambat pun seharusnya sudah beraksi, kan? Tapi mengapa aku tidak ada terjadi gerangan ini? Kenapa? Seseorang langsung memanggil Yifeng dari luar. Tuan Yi, saatnya pergi dan menguji racunnya. Dan Yifeng langsung dengan gercep keluar ya. Dan dia sang pengolah racun itu langsung berkata kan, kalau Tuan Muda Yi, invasi iblis sudah dekat dan kita kehabisan waktu untuk menguji racunnya. Jika Tuan Muda belum siap, kau tidak apa-apa untuk berenung dulu di dalam kamar. Tapi Yifeng langsung gak dengan semangat 45-nya adalah berkata, tidak. Ini adalah penting. Masalah yang sangat penting bagi umat manusia. Kenapa harus menunda? Dan sekarang mereka berdua tiba di tempat pengujian racun. Dan sebuah portal di hadapan mereka berdua ini telah siap. Yifeng langsung menyapa sang Pak Tua ini. Dia berkata kalau, wah tuanku ternyata kau duluan ya telah sampai. Dia sang master peracik racun itu langsung menjelaskan kalau ini portal ini. Tentu saja para pahlawan untuk melakukan pengujian racun yang sangat sederhana. Kalian hanya perlu memasuki ruangan ini. Kami akan menyebarkan kabut racun khusus dan ingatlah untuk tidak mengandalkan keberuntungan untuk melawannya. Karena tidak hanya akan gagal, tetapi juga mempercepat penyebaran racun. Yifeng langsung bertanya nih, setelah mendengarkan penjelasan itu, tentu saja nih, aku menganggap bahwa kami tidak boleh menyerah sampai kami mati keracunan. Benar kan? Dia langsung menjawabnya nih, tentu saja, kalau racunnya tidak membunuh kalian berdua, itu membuktikan penelitian kita hari ini gagal. Jadi, belum terlambat bagimu untuk mundur. Tapi jika kalian pergi ke ruangan ini, dan Yifeng langsung masuk ke dalam sebuah portal pengujian racun. Mereka berdua yang masuk ke dalam portal ini sampai membuat dia ini terpura kali ini. Dan dia sang penguasa poison itu, dia langsung datang ke tempat pengujian beracun. Mana Yifeng ya? Yifeng mah sudah masuk tuan. Dan dia langsung meninggalkan tempat ini dan berkata kalau segera beritahu aku ketika kamu mendapatkan hasilnya. Tentu saja. Dia berpikir kalau untuk mendapatkan terobosan awal pengujian racun untuk pertama kalinya Tuan Yexiao datang memeriksanya. Bagaimana mungkin? Dia bingung nih sang ahli peracik racun ini. Biasanya Tuan sang penguasa Heavenly Poison ini tidaklah turun tangan ke lapangan dan melihat pengujiannya secara langsung. Tapi kenapa dia tiba-tiba datang ke sini?
Di dalam ruangan ini terdapat ruangan seperti 4x4 kali ya, persegi, dan ini kecil kali cuy. Dan muncullah nih dari ruangan cerobong ini, asap berwarna hijau datang. Yifeng yang melihatnya, wah, sudah dimulai ya, sudah dimulai kali ini. Aku akhirnya bisa mati. Tuan Fu yang melihat Yifeng yang sangat bergembira kali, dia berpikir kalau aku akan mengulurkan tangan dan menyelamatkan bocah ini saat dia keracunan. Dan secara otomatis, dia akan pergi ke tempat aku dan menjadi muridku. Karena tujuan dia ini mendekati Yifeng agar Yifeng ini menjadi muridnya, jadi dia melakukan sebuah mode penyamaran. Dan si Funansha ini berpikir, aku bakal tidak sabar ya jika dia terus-terusan memujiku ketika aku menolongnya. Tapi ketika ruangan itu telah dipenuhi dengan racun dan bercampurlah nih mode racun ketemu racun, jadinya apa cuy? Sampai keesokan harinya, di sini masih mereka bertanya-tanya. Sehari telah berlalu, mengapa tidak ada pergerakan sedikit pun? Mereka bahkan yang menantikan mereka berdua itu keluar dan menantikan bagaimana hasilnya, mereka juga bertanya-tanya. Mungkinkah kabut racunnya yang kami kembangkan tidak berpengaruh pada Rana Provingdale? Terdengar suara yang berkata kalau, aku tidak bisa lagi nih, aku tidak bisa lagi, ayo cepat keluar. Dan mereka langsung dengan gercep nih. Ada beberapa pergerakan, itu pasti Tuan Mudayi. Cepat, bantu dia. Ketika di sini, ketika mereka masuk dan melihatnya, dan si Pak Tua ini, Funansha yang sedang memeriksa si Koi Lifeng, dia berkata kalau 7 lubang normal dan tidak ada darah hitam. Mungkinkah racunnya sudah menyebar ke 5 organ dalam? Dan di sini ya, dia sadarlah. Tapi Pak Tua ini berkata dengan sumber teriak, Tuan Mudayi, apa yang terjadi? Dia sebenarnya ini mengejutkanku. Dia hanya tertidur. Percuma saja aku khawatir. Yifeng malah tertidur nih, digundukan. Ruangan yang kecil dipenuhi dengan racun. Dia malah molor kali cuy, pelor. Dan ketika di sini Yifeng bangun, mereka malah Yifeng kaget. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan racunnya? Bagaimana dengan hasil tes racunnya? Funansha langsung berkata kalau, ya kau telah tidur di dalam ruangan kabut beracun ini hampir sepanjang hari. Menurutmu bagaimana hasilnya? Kegagalan lagi. Tapi mereka ini salpok nih. Mereka ini mengagung-agungkan si Koi Lifeng karena mereka berpikir, wah, Yifeng ini benar-benar ya cerminan umat manusia. Di sini mereka langsung menenangkan Yifeng karena di sini mereka berpikir kalau Yifeng itu sedang bersedih. Yifeng langsung berkata kepada mereka, mustahil lah, bullshit, apa yang kalian semua bilang? Kita sudah sepakat sebelum aku masuk. Kamu tidak akan berhenti sampai aku mati terracun. Kamu tidak bisa akan menarik perkataanmu kembali. Bukannya kamu adalah ahli racun yang paling kuat di seluruh Cold Star ini. Jadi coba ya, tunjukkan padaku keahlianmu yang sesungguhnya. Tapi di sini mereka malah salah paham ya atas perkataan si konyol Yifeng ini. Mereka berpikir kalau di sini Tuan Yifeng itu ingin menginspirasi kami. Terlepas agar kami menjadi seorang peracik racun sejati. Setelah keluar di dalam portal itu, Yifeng berkata sambil berjalan-jalan di Pulau Heavily Poison ini. Awalnya aku cukup percaya pada ahli racun itu, tapi aku tidak menyangka mereka akan begitu mengecewakan hasilnya. Jadi aku tidak bisa lagi kan menaruh harapanku kepada mereka. Aku harus bersiap. Tujuan Yifeng kesini adalah pergi ke kantornya dari Ye Xiao. Yifeng langsung berteriak, hei kau Ye Xiao. Terakhir kali kau tidak meracuniku sampai mati. Itu pasti karena aku tidak melewati batas. Dan di sini dia sedang bermain iguananya, dia kaget cuy. Dia langsung berkata menjelaskan kepada Yifeng kalau dia telah mendengar kegagalan Yifeng ini. Jadi racun yang mereka buat itu tidaklah berhasil dan Yifeng masih baik-baik saja. Dia di sini langsung meminta maaf ya kepada si konyol Yifeng karena di sini mereka berpikir kalau itu adalah kelalaian mereka yang telah membuat racun tapi tidak terjadi efek apa-apa. Di sini Yifeng berpikir akan menggoda yang lebih sadis lagi. Yifeng langsung berkata, apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Kau diamlah. Tapi di sini dia si Yi Xiao itu sang ketua dari Pulau Heavily Poison, dia malah gagal paham ya. Dia malah happy kali ketika dia tahu kalau di sini Yifeng telah marah dan di sini Yifeng langsung mendekatinya. Ketika di sini dia langsung mendorong si Yi Xiao itu. Yifeng langsung berkata kalau Tuan Yi Xiao, pernahkah kau mencobanya?
Tapi di sini dia malah salah paham cuy dan tiba-tiba terdengar suara dari luar. Dia adalah sang ahli peracik racun yang berkata kalau ada kabar dari para ahli racun. Mereka telah berhasil membuat terobosan yang luar biasa. Yifeng yang mendengarnya, apa? Benarkah? Dia langsung bergegas keluar untuk mendekati dari sang ahli pembuat racun. Dan Yi Xiao yang menarik baju Yifeng hingga robek. Dia malah berpikir ya, aku akan menantikan keberhasilan pengembangan kabut racun. Tetapi aku juga takut akan hal itu. Jika benar-benar berhasil, maka Tuan Muda Yi, ya tentu sajalah, aku sangat mengaguminya. Yi Feng yang berlari bergegas akhirnya dia sampai dan dia langsung mencegat para pembuat ahli racun itu. Yi Feng berkata, aku tidak menyangka kau bisa mengembangkan racun baru hanya dalam waktu 3 hari saja. Sungguh pantas saja kau menjadi ahli racun terbaik di seluruh Cold Star ini. Mendengarkan pujian itu, mereka langsung terhura kali ya ketika dipuji oleh si konyol Yifeng. Dia langsung menjawabnya, semua ini berkat dorongan dari Tuan Muda Yi. Jika tidak ada dorongan dari Tuan Yifeng, tentu saja ini mustahil untuk bisa melakukannya. Dan Funan Xian itu, dia langsung berkata, menjelaskan kepada si konyol Yifeng. Kalau dia berkata, nah, aku takut kali ini sungguh serius, karena mereka menggunakan special t-shirt. Itu adalah mengembangkan racun terbaru yang lebih badas lagi. Dia menjelaskan kalau untuk membuat racun yang badas ini membutuhkan puluhan sang ahli racun sejati. Even yang mendengarnya, dia berkata kalau special texture itu seperti ruangan waktu hyperbolic di Dragon Ball kan. Tanpa babi bubebo lagi, Even langsung bergegas untuk masuk ke dalam portal itu untuk kedua kalinya. Yifeng sambil berjalan berkata kalau tak perlu bicara lagi apa yang harus ditakuti dalam kematian. Sungguh penting untuk mendedikasikan hidup seseorang untuk tujuan yang besar kan. Mereka mendengarkan perkataan dari si Yifeng. Mereka kayak tim cheerleader cuy. Di sini mereka telah berhasil memasuki portal itu yang sudah dipenuhi di sekitarnya itu kabut beracun. Dan si Pak Tua ini yang berpura-pura ini dia adalah Sense Funan Xian. Dia langsung berkata kalau racun ini yang aku rasakan bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dia yang masih kali Feng sedang stretching pemanasan, dia bingung kan apa yang sedang dilakukannya. Yifeng berkata kalau ya tidak ada apa-apa sih, hanya bergerak-gerak saja. Yifeng yang melihat racun yang berterbangan yang sudah memenuhi ruangan ini, Yifeng langsung berkata, dengan meningkatkan peredaran darah, racun bisa masuk ke dalam tubuh dengan lebih cepat kan? Tapi berbeda halnya, si Patua ini Funan Xiannya menganalisis racun yang ada di dalam portal ini. Racun ini bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh tingkat Kambining Dao. Dan tentu aku khawatir, bocah ini Yifeng sudah kesulitan untuk tetap diam karena efek racun ini. Dan tiba-tiba ketika dia terhirup racun itu dan langsung masuk, dia langsung cuy, seperti ditampar. Detak jantungku telah dibunuh oleh racun ini. Dan klonku bayangan ini dihancurkan menyebabkan tubuhku mengalami reaksi balik. Aku perlu segera pulih. Ketika dia di sini, si Master Funan Xian itu telah dimasuki racun berkali-kali dan telah menyerap tubuhnya. Dia seperti kehilangan akal. Sebaran racun itu memanfaatkan kelemahan dan masuk ke dalam tubuh. Tanpa terduga melepaskan energi yang tak terkendali. Dia seperti diambang kematiannya. Dia sangat putus asa ketika di sini dia berkali-kali seperti dicabik-cabik oleh racun yang ada di dalam portal ini. Yifeng yang melihatnya, dia berkata kan kepada Pak Tua yang menyamar ini, "Hei, Funan Xian, kau sangat begitu lemah ya ternyata. Kau tidak berpura-pura kan berada di tingkat Kambening Dao." Dia yang diledek oleh si Yifeng, dia sangatlah kesal. "Kau dasar bocah kurang ajar. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Tentu saja, wujudku yang sebenarnya, aku adalah seorang sains." Tapi dia bingung ya, kenapa bocah ini sama sekali tidak terpengaruh oleh racun yang berada di dalam portal ini. Dia yang berada di alam Dao, mengapa dia tidak terjadi sesuatu?
Yifeng di sini dengan sigap langsung melemparkan obat herbal yang telah ia racik. Di sini awalnya sih si Pak Tua ini Funanshin gagal paham cuy. Dia berpikir kalau bocah ini apa sih? Apa yang sedang kau lakukan? Memberiku herbal? Apakah kau harus menyelamatkanku? Bukannya aku yang akan menjadi mastermu. Tapi beberapa detik dia merasakan. Ketika dia dilempar dan dimasukkan obat herbal yang diracik oleh si Koya Living, dia merasakan seperti di tengah-tengah sawah yang elegan. Wah, sensasi ini belum pernah ia rasakan. Obat herbal ini apakah benar-benar efektif? Sebelumnya, dia kesini bertujuan untuk mendekati si Koya Living agar Yifeng ini menjadi muridnya. Dia bahkan berniat untuk mengulurkan tangannya ketika Yifeng berada di ambang kematiannya. Tetapi dia seperti ditampar oleh kenyataan itu. Dan keesokan harinya di sini, dia masih frustasi kali ketika dia tahu kalau Yifeng itu tidak ada apa-apanya. Ternyata dia luar biasa. Bahkan di sini Yifeng telah menyelamatkan nyawanya di dalam pusaran racun. Tiba-tiba di sini dari luar dia langsung masuk ke dalam kamar Fu Nanshan. Ia langsung berkata kalau pahlawanku, ternyata kau sudah sadar ya. Sebelumnya Yifeng telah menceritakan semuanya kepada kami tentang penyembuhan kultivasimu. Dan di sini Fu Nanshan yang mendengarnya, dia rasanya muak sekali dan dia langsung menunjukkan wujud aslinya. Dia berkata kalau kau diamlah sampah. Kaulah yang berada di tingkat integrating Dao. Aku aslinya adalah seorang sains. Dia yang langsung menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang yang berkumpul di sini. Mereka langsung berlutut. Mereka kaget, tekanan yang sangatlah menakutkan dan ternyata Fu Nanshan itu seorang sains. Dan dia penguasa pulau Heavily Poison itu melihatnya Ye Xiao dan dia juga ikut kaget walaupun dia tidak berlutut ya. Karena di sini mereka tuh setara. Dia berpikir ya, ternyata bocah Fu Nanshan itu adalah seorang sains. Di sini dia langsung menjelaskan kalau jangan takut, aku di sini tidak ada masalah dan itu tidak bermaksud apa-apa. Dan racunmu yang telah kau buat itu tidak hanya berhasil dikembangkan, tetapi sangat efektif. Tidak hanya tingkat Camp Bening Dao, meskipun itu tingkat Proving Dao, mereka pasti akan mati kan? Benarkah racun yang mereka buat itu berhasil? Mereka kaget ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fu Nanshan. Di sini Fu Nanshan langsung berkata kepada dia kalau di sini Yifeng telah menyelamatkan Fu Nanshan di dalam bahaya. Sepertinya Yifeng itu berada di tingkat Camp Bening Dao. Setidaknya dia itu adalah half science. Ternyata Tuan Muda Yi adalah seorang half science. Itu tidaklah benar. Mereka yang mendengarnya mereka bahkan tidaklah percaya. Dan kali ini ya, Fu Nanshan lagi-lagi kesel dan dia berkata menegaskan kepada mereka semua. Aku keracunan karena tiba-tiba terluka dan kabut beracun memanfaatkannya. Kalau tidak begitu, bagaimana racun bisa mempengaruhiku? Di sini mereka tuh sangat happy sekali ya ketika mereka membuat formula racun dan kali ini telah berhasil. Tidak hanya berhasil, karena di sini mereka berhasil menemukan health science. Fu Nanshan berpikir kalau dia tidaklah percaya kalau Yifeng itu sangat licik ya, dan dia itu sangat misterius. Mengejutkan dia dan dia berhasil dikelabuhi. Walaupun di sini dia sebelumnya tuh menyamar ya, tapi ternyata kebalikannya dan di sini dia sangat sakit hati gitu loh. Dia bahkan tidak bisa menerima kenyataan kalau ternyata di sini dia telah diselamatkan oleh si konyol Yifeng. Yesha langsung berkata kan kepada si patua Fu Nanshan, lantas ternyata kau di sini mengincar Yifeng. Fu Nanshan langsung menjawab perkataan dari Yesha, ya tentu saja, anak itu dia adalah seorang jenius. Dan aku ingin menerimanya sebagai muridku. Aku mengikutinya karena aku khawatir dia akan mati di sini. Apa ada yang salah? Dan dia di sini, Yesha yang mendengarkan semuanya, dia langsung meninggalkan Fu Nanshan. Tapi ternyata di dalam hati Yesha, dia sangatlah benar-benar berkali cuy. Dia berpikir kalau Yifeng itu seorang half sense, ternyata sungguh luar biasa. Berbeda halnya di sini Yifeng yang berkali-kali gagal, dia sangat frustasi, benar-benar frustasi dia ini. Kali ini dia gagal. Dan sekali lagi, apa aku harus mencobanya ya?
Walaupun di sini kenyataannya dia sudah tahu kalau itu tidak akan berhasil dan Yifeng tetap tidak terpengaruh akan racun yang mereka buat oleh Pulau Heavily Poison. Tiba-tiba terdengar suara yang menyapa si Koyo Yifeng yang sangat hoba kali seperti pasangan reok. Dengan bangganya di sini mereka langsung menyambut Yifeng dan berkata kalau pahlawan Yi, tes racun telah berhasil. Apa-apaan sih? Di sini, Yifeng kaget atas perlakuannya ia dapatkan. Dia bahkan tidak percaya kalau di sini dia mendengarkan kalau Yifeng ini adalah seorang health science. Si ahli racun itu dia langsung menjelaskan kepada si konyol Yifeng, iya benar Tuan Yi. Kamu menyamarkan identitasmu sebagai seorang health science kan untuk membantu kami menguji racun. Dan itu sangat mulia apa yang kau lakukan. Ah, Yifeng bingung. Health sense, aku. Kau tidak salah. Di sini ya, Yifeng langsung berkatakan kepada dia, bentar, kau bilang apa? Racunmu mengancam bahkan pada tingkat Provindo. Bagaimana kau bisa tahu? Yifeng sangat murka kan kepada mereka seperti dipermainkan. Yifeng langsung berkata, bisakah kau bekerja keras untuk memperbaiki ruang racunmu yang cukup kuat untuk seorang health science? Aku hanya ingin mengabadikan hidupku untuk hal itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh semua orang, Yifeng di sini langsung memutuskan untuk pergi besok dan mengemasi barang-barangnya. Di malam hari, tempatnya di tempat tinggal Yifeng di Pulau Sekte Heavily Poison. Dia Ye Xiao, sang penguasa pulau ini. Dia berada di depan si Koyo Yifeng, berada di kamar Yifeng ini nih cuy. Dia berpikir kalau Tuan Yi itu kan akan pergi besok ya, dan satu-satunya cara untuk mempertahankannya, ya aku akan mencobanya malam ini. Tapi di sini Yifeng sadar ada seseorang yang berada di depan kamarnya dan dia langsung keluar. Yifeng berkata, lah, kau ngapain? Ya, aku tentu saja kebetulan lewat dan aku cuma lihat-lihat saja kok. Yifeng langsung berkata kalau meskipun kamu tidak datang, aku hampir saja pergi dan mencarimu. Maukah kau minum sesuatu denganku? Wah, dia salah paham lagi nih. Pipinya sampai-sampai memerah ketika mendengarkan itu dari si Koyo Yifeng. Di tepi laut, mereka sedang santuy kan sambil ngeteh bareng cuy. Tapi berbeda halnya Yi Xiao ini, sang penguasa pulau, dia berpikiran jorok kali kan, berpikiran hal yang aneh-aneh kepada si Koyo Yifeng. Yifeng langsung bertanya, apakah kau tuan pulau yang memiliki teman? Tidak, aku tidak punya teman. Lantas, pernahkah kau, tuan pulau, mencoba untuk berteman? Dia membisu kan tidak bisa menjawab perkataan dari Yifeng. Ada seseorang yang sangat penting, dan itu ayahku yang telah meninggal. Ketika aku masih sangatlah muda. Oh, begitu ya. Ternyata tuan pulau Yi Xiao pasti sangat sedih berada di pulau ini. Ivan langsung berkata menjelaskan dan di sini mereka tuh curcol. Sebenarnya hal yang sama akan terjadi pada semua orang. Sulit saat orang penting pergi kan, tapi setiap orang akan pergi suatu saat nanti. Untungnya untuk semua orang, kamu akan selalu bertemu dengan banyak orang yang penting di dalam hidupmu. Dan di sini, dia langsung bertanyakan kepada si Koyo Yifeng, lantas bagaimana? Apakah kamu memiliki banyak dari mereka? Yifeng langsung berkata kalau dia menjelaskan, banyak sih, aku punya seorang murid kecil yang seperti anak bagiku dan seorang preman yang tidak bisa mengalahkan siapapun, tapi dia menyelamatkanku. Oh iya, dan aku juga punya seekor anjing dan tengkorak yang meresahkan. Tentu saja untuk sekarang di Pulau Racun Surgawi milikmu di Heavenly Poison, sebuah kelompok ahli racun yang berdedikasi termasuk kau adalah orang yang terpenting. Kalian semua adalah teman dan orang yang terpenting di dalam hidupku ini. Boom. Dan ini terbang kali ketika mendengarkan pujian dari si Koyo Yifeng ini.